Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku sedaya di seluruh tanah air. Udah lama kita nggak jumpa ya bolo. Karena kesibukan akhir-akhir ini, jadi saya jarang sekali upload video panjang ya. Jadi video panjang di YouTube ini jarang sekali upload bolo. Mohon maaf sekali. Tapi untuk yang video pendek, saya setiap hari update bolo perkembangan lahan pertanian saya. Jadi seperti itu bolo. Oke bolo, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi keseharian saya bolo. Ini saya kegiatannya mau tanam bawang daun atau bawang pre ini. Jadi yang belum tahu, ini adalah lahan bekas cabai rawit kita bolo. Bekas cabai rawit kita yang kita tanam di bulan Agustus 2024, dan sekarang sudah jadi lahan bawang daun seperti ini ya. Jadi pada penanaman bawang daun kali ini di bulan Mei dan Juni ini kita tanam di 3 lahan bolo. Total luas lahannya sekitar 3/4 hektar bolo. Jadi hampir 1 hektar kurang 1/4. Nah, saya di sini mau berbagi bolo tips bagaimana cara tanam bawang daun bisa sampai hampir 1 hektar tanpa beli bibit. Nah, ini saya bagikan khusus bolo-bolo subscriber channel YouTube Petani Malang Selatan. Nah, ini kondisi bawang daun saya yang usianya kurang lebih sekitar 18 hari. Ini baru kita lakukan pemupukan 1 kali bolo di usia 15 hari kemarin. Nah, kondisinya seperti ini ya. Nah, jadi yang belum tahu, ini dulu lahan cabai rawit ya, cabai rawit kaliber yang kita tanam 2 baris 1 bedeng. Nah, kemudian kita cabut perlahan, jadi satu petak kita cabut, langsung kita sulami bawang daun. Ini semua tidak beli sama sekali, 1 kilogram pun saya nggak beli bibitnya bolo. Jadi asli pembibitan kita sendiri. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa punya pembibitan bawang daun sendiri tanpa harus beli, padahal kita tanam di lahan yang luas. Nah, nanti saya akan berbagi. Tonton videonya sampai akhir bolo, jangan di skip-skip ya. Nah, jadi tanaman kita ini kita tanam nggak bareng bolo. Jadi ada yang sudah anak-anaknya banyak, ada yang baru beranak. Seperti ini ya. Ini anak-anaknya muncul lagi, tunas-tunasnya muncul lagi. Nah, seperti ini bolo. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini padahal kemarin sekitar 1 minggu yang lalu ini terserang hama ulat bolo. Nah, seperti ini ada ulatnya ini. Nah, dapat bolo. Dan sudah kita lakukan penyepraian menggunakan insektisida sapu jagat. Itu double bahan aktif ya. Itu Abamectin sama apa gitu, yang satunya saya lupa. Itu ticap bolo. Cukup 1 kali penyepraian di sore hari, alhamdulillah hama ulatnya terkendali. Karena kalau nggak kita spray dengan bahan yang sesuai, ya kita nggak panen bolo. Karena saya sudah pengalaman, sudah pernah itu saya tanam di lahan yang ini juga, keseluruhan itu nggak panen sama sekali karena terserang hama ulat. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam pemilihan bahan insektisidanya bolo. Karena walaupun ada banyak merek insektisida ya yang dikhususkan untuk ulat, tapi tidak tentu cocok bolo. Jadi kita harus pandai-pandai. Dan menurut pengalaman saya, pakai insektisida sapu jagat itu paling tijab bolo. Karena saya udah banyak merek yang saya pakai, termasuk bahan aktif Abamectin, itu pakai Abasel, bisa juga bahan aktif yang Metomil ya, Dangke, kemudian Lanet, Tomil, itu kurang bagus bolo untuk mengendalikan hama ulat yang sudah membandel. Kecuali mungkin ketika penyerangannya di awal-awal, yang mana masih belum banyak yang terserang, itu menurut saya masih bisa dikendalikan dengan bahan aktif Metomil. Tapi kalau sudah yang membandel, ibaratnya hampir keseluruhan terserang, itu kurang bagus bolo. Jadi saya itu paling seneng pakai sapu jagat, itu udah top tier pokoknya, udah mentok.
Untuk luas lahan yang di sini ini lebih dari 1/4 hektar bolo. Sampai sana ada juga yang di bagian bawah. Jadi di bagian bawah lahan ini ada lahan juga yang nanti kita tanami itu ya kacang tanah, dan separuhnya sudah kita tanami bawang daun, dan hampir kayak gini juga kondisinya, sudah lumayan bagus. Nah, jadi ini kemarin tanaman cabai rawit totalnya 6.000 pohon. Kemudian tipsnya supaya teman-teman dulur-dulur bolo-bolo supaya nggak beli bibit bawang daun dalam jumlah yang banyak, maka perlu melakukan pembibitan sendiri. Caranya kemarin itu yang ada di video ini juga bolo, teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya juga. Jadi setiap kali saya tanam cabai itu 2 baris dalam 1 gulutan, itu di tengah-tengahnya pasti saya tanami bawang daun, itu sudah pasti. Dan itu nggak saya jual bolo, nggak saya jual. Jadi saya gunakan pembibitan. Ketika bawang daunnya nanti, ketika penanaman cabainya sudah mendekati separuh masa panen, baru nanti di pertengahan atau di antara sela-sela tanaman cabai itu kita tanami bawang daun juga. Nanti dari yang awalnya 1 baris di tengah itu jadi 3 baris. Ya, jadi di tengahnya tetap kita panen, kemudian kita tanam lagi, ditambah 2 baris kanan kiri di sela-sela tanaman cabai. Nah, itu caranya bolo. Nah, nanti ketika sudah beranakan lagi, sudah banyak lagi, dan cabainya mau habis itu atau sudah habis, baru kita bongkar cabainya, baru kita tanami lagi. Nah, dan ini juga tips bolo, tips prediksi panen harga mahal untuk bawang daun itu biasanya di bulan-bulan besar bolo. Artinya bulan besar itu kalau di bahasa Jawa ya, itu kalau di bahasa Indonesia di Idul Adha, mendekati atau selesai Idul Adha. Biasanya rentannya itu 1 bulan sebelum Idul Adha sampai 1 bulan setelah Idul Adha. Insya Allah bagus, karena di tahun lalu itu kita panen di harga 17.000 bolo. Bayangin 17.000, kalau kita punya panenan 1 ton itu sudah 17 juta bolo. Dan di lahan ini sendiri, ini kalau keseluruhannya kita tanami 3 baris ya, ini tafsiran saya itu untuk panenannya sekitar 1,5 sampai 2 ton bolo. Di usia panen sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Dengan kunci ya, dengan kunci 1, pemupukannya harus rutin. Ini saya rutin 10 hari sekali dengan metode pril. Ya, jadi saya pril, bukan kocor. Kedua, kita harus rutin melakukan penyepraian, baik itu fungisida, insektisida maupun nutrisi, agar tanaman kita ini tetap sehat dan tidak terserang hama maupun penyakit. Nah, seperti itu. Kuncinya di 2 itu bolo. Dan kegiatan saya hari ini saya akan melanjutkan penanaman bawang daun saya. Jadi ini terus tanam bolo. Karena ini saya kerjakan yang di lahan ini berdua, saya sendiri sama itu Pak Kawu seperti biasa. Dan di lahan yang satunya lagi, di lahan yang di selatan itu bapak saya yang ngerjakan. Mumpung bapak saya ada di rumah, itu membantu saya bolo. Nah, ini saya tadi udah menjebol ya sudah ini ya. Nah, ini 1 kaleng. Ini nanti akan saya tanam. Untuk penanamannya sendiri saya menggunakan 2 atau 3 helai. Jadi kalaupun 1, kalau bibitnya itu sedikit, tanam satu-satu juga tidak masalah bolo. Tapi kalau satu-satu itu pertumbuhannya agak lama ya. Jadi kita harus menunggu waktu yang agak lama. Jadi sama-sama seumpama kita panen 2 bulan itu, biasanya anak-anaknya nggak sebanyak kalau kita tanam 2 atau 3 batang. Seperti itu. Jadi kalau bolo-bolo punya bibit yang banyak, lebih baik ditanam lebih dari 1 batang, karena itu akan mempercepat pertumbuhan anakan, dan panenannya juga tentu akan lebih banyak daripada kita tanam 1 persatu. Tapi untuk pembibitan itu memang saya sarankan ditanam 1 aja bolo kalau untuk pembibitan. Tapi kalau untuk nanti targetnya dijual, itu sebaiknya lebih dari 1 batang. Seperti itu. Dan ini lahan yang baru dibongkar cabenya, rumputnya ini masih banyak bolo. Ini kemarin sudah kita spray pakai herbisida sistemik ya, kita pakai Rambo dan Roundup.
Tapi yang suket ini ya, suket-suket ini, rumput-rumput yang alang-alang atau ini rumput apa namanya, lulangan ya di sini ya. Ini tuh nggak mati bolo. Ayo coba yang punya rekomendasi herbisida yang bisa untuk mengatasi lulangan bolo, coba tulis di kolom komentar, nanti saya coba. Karena ini aduh bandel sekali ini. Ini kalau telat nyepraynya, aduh sudah nggak teratasi. Tapi kalau kontak memang dia bisa kering, tapi dia nggak mati untuk perakarannya. Jadi ketika terkena hujan ya hijau lagi. Itu sulitnya itu bolo. Nah, kalau ada yang tanya potensi panennya berapa, jadi total dari 3/4 hektar lahan kita itu estimasinya sebenarnya antara 4 sampai 5 ton bolo. Itu estimasinya. Tapi yang di lahan ketiga kita itu agak suloyo. Banyak tanaman bawang kita itu yang moler bolo. Londot istilahnya, banyak yang mati. Nah, mungkin itu akan kita panen lebih awal minggu-minggu ini. Nanti lahannya akan saya alihkan ke tanaman timun, yang mana ketiga lahan saya 1, 2, dan ketiga itu nanti akan kita tanami cabai rawit lagi bolo, seperti biasa ya, di bulan Agustus, untuk target panen di Desember dan Januari. Jadi ini tips tanam bawang daun bolo bagi yang belum pernah ya dan akan mau tanam bawang daun. Untuk bibit kalau kita beli ya, biasanya itu kalau kita beli di pasar-pasar itu bawang daunnya besar-besar. Nah, bawang yang besar-besar itu memang bawang panenan bolo, bawang daun panenan. Tapi kalau pembibitan dengan usia kurang lebih 4 bulan ke atas, itu bawangnya akan mengecil ya, batangnya akan mengecil, sorry bukan bawangnya, batangnya akan mengecil, dan dalam 1 kilo itu lebih banyak isinya bolo. Jadi kalau bolo-bolo mau beli bibit itu dilihat dulu aja, kalau besar-besar lebih baik jangan, karena kalau yang besar-besar itu hanya menang di bobot dan kuantitinya itu cuma sedikit bolo. Tapi kalau yang memang khusus pembibitan itu kuantitinya lebih banyak, jadi bolo-bolo nggak rugi untuk ditanam kembali. Kemudian cara tanamnya simpel sekali, bisa setelah di siwel apa ya, di siwel ya setelah diambil satu persatu, kemudian akarnya ini kita buang lebih pendek seperti ini ya bolo. Kita biarkan lebih pendek ini supaya lebih mudah dalam penanaman. Kemudian pucuk daunnya ini kita buang sedikit ya, kira-kira separuhnya aja. Nah, kenapa kok dibuang? Karena gini, daun yang kita biarkan panjang, jadi daun yang ada di batang ini nanti dia akan kering, terkulai, dan hilang bolo. Nah, karena nggak ada gunanya ya, karena ketika tanam itu nanti yang tumbuh itu tunasan atau anakan yang baru. Jadi bukan yang daun yang ada sekarang ini. Jadi kalau nggak kita buang, bedanya ya, kalau nggak kita buang nanti, kalau ini terkulai kering itu kelihatannya dalam satu bedeng itu kotor bolo. Jadi kurang enak dipandang, cuma itu aja perbedaannya. Tapi kalau kita buang seperti ini nanti kelihatan lebih rapi. Nanti ketika tumbuh tunasan baru itu lebih kelihatan.
seperti itu bolo. Untuk penanamannya saya pakai dua batang, ada yang 3 juga, bukan cuma 1. Karena kalau cuma 1 itu lebih lama bolo untuk masa panennya, karena anakannya ya mentok-mentok mungkin dalam 2,5 bulan itu 8 atau 7 anakan. Tapi kalau tanamnya 2, otomatis nanti akan ada 14 sampai 16 anakan dalam sekali panen, dalam 1 lubang seperti itu bolo.